Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi kalian semua. Kembali saya Arata. Di sini kita bahas unboxing, review, tips, tutorial yang berkaitan dengan teknologi. So, buat kalian belum subscribe, guys, subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Arata Project. Di kuartal pertama tahun ini pasti banyak banget yang pengen cari tahu nih, apakah HP A, HP B, C, D ini nih masih cocok nggak sih di tahun 2022 ini? Dan salah satunya adalah si Google Pixel 3a yang akan saya review. Ini keluaran tahun 2019. Google Pixel 3a ini merupakan HP yang oke banget, mantap deh pokoknya. Ada pro dan kontranya. Saya pribadi sebenarnya pernah menjadikan si Google Pixel 3 ini sebagai daily driver atau HP utama lah. Nah, namun memang setelah beberapa minggu, sebulan gitu ya, akhirnya saya jadiin dia sebagai HP kedua aja. Ya, tentu ada alasan ya. Nah, di sini nanti saya akan coba ceritakan nih pengalaman penggunaan saya selama kurang lebih 3 hampir 4 bulanan ke belakang. Dengan merogoh kocek sekitar 2 juta atau mungkin hampir 2 juta lah sekarang ya. Sebenarnya Google Pixel 3 ini memiliki desain yang nggak jelek-jelek banget. Keseluruhan bodi memang terbuat dari plastik dengan bagian belakang yang ada 2 tekstur nih, yang glossy dan juga yang matte. Jadi lumayan unik gitu. Untuk bagian depannya dia masih menggunakan bezel yang ya nggak bisa dibilang tipis ya. Jadi bagian poni sama dagunya ini lumayan tebel. Namun saya pribadi sebenarnya tidak terlalu memusingkan, mengingat ini HP yang keluaran 3 tahun lalu. Yang saya suka dari HP ini adalah dari kepraktisannya, karena dia itu tipis dan juga enteng. Berat dari HP ini hanyalah 140 gram aja. Coba deh, HP zaman sekarang kan rata-rata di 190 bahkan sampai 200 gram lebih. Karena bodinya yang enteng dan compact, tentu enak banget buat dibawa-bawa. Alhasil, saya jadiin dia sebagai daily driver yang emang awal-awal tuh enak banget, smooth deh. BTW, dia itu pakai Snapdragon 670, prosesor kelas mid-range yang menurut saya sih oke-oke aja untuk scroll sosial media, chattingan, atau mungkin ya kita pengen having fun ya, YouTube, Spotify itu nggak ada kendala sama sekali yang saya rasakan untuk daily use ya. Apalagi setelah mendapatkan update di Android 12, ini banyak banget peningkatan fitur yang saya rasakan ya. Mulai dari misalkan tampilan yang lebih friendly, kemudian kemudahan dalam multitasking, ada notifikasi kalau misalnya aplikasi sedang mengakses kamera, kemudian ya masih banyak banget lah untuk fitur-fitur yang mungkin nggak bisa dijelasin satu-satu ya di video ini. Pokoknya untuk masalah untuk daily use ini sebenarnya nggak ada kendala sih. Oh ya, plus diingat nih, dia itu sudah support NFC. Jadi kita bisa dapat HP kurang dari 2 juta atau 2 juta pas lah. Ini udah dapat NFC, keren gak sih? Loh, ini bagus-bagus semua. Tadi katanya dia udah nggak jadi daily driver lagi. Kekurangannya mana nih? Oke, sabar ya. Ini kita bahas satu lagi kelebihan dari si Google Pixel 3a ini, yakni dari bagian kameranya. Google Pixel memang nggak pernah salah soal kamera ya. Walaupun di Google Pixel 3a ini kameranya cuma satu, dimana mungkin komputernya ada 2, 3, 4, bahkan ada embel-embel AI-nya, tulisan AI kayak gitu. Tapi ternyata hasilnya tidak jelek loh ya. Bahkan ini saya rasa, wah ini bagus untuk di range harganya. Hasilnya tetap natural dengan jepretan yang tidak oversaturated, kemudian untuk dynamic range dia luas, dan yang saya suka untuk perekaman videonya dia ternyata bisa sampai 4K di 30 fps. Untuk kamera depan di kondisi cukup cahaya hasilnya bagus, walaupun memang terkadang kalau misalkan di kondisi yang kurang, dia kadang-kadang tuh warnanya suka jadi rada-rada ungu atau mungkin rada-rada kuning. Ya memang nggak sering, tapi kadang-kadang suka kayak gitu, miss dalam warna. Oke, jadi ini adalah hasil perekaman Google Pixel 3a di 1080p 30 fps. Ini juga untuk stabilisasinya aktif, mikrofonnya juga langsung dari HP-nya. Kalau ini adalah kamera depannya untuk video
dari Google Pixel 3a. Kamera depannya emang rada lebih ngezoom dan ini cukup stabil ya sebenarnya. Mikrofonnya juga langsung, dan kalau lihat kayaknya muka saya rada kemerahan. Oke, dari seluruh kehebatan yang saya sebutkan sebelumnya, apa sih yang membuat saya akhirnya menjadikan Google Pixel 3 ini sebagai HP kedua aja, bukan HP utama lagi? Yang pertama adalah dari penyimpanannya. Jadi storage dari HP ini hanya 64 GB tanpa micro SD slot. Dimana 64 GB kurang sih, apalagi tahun 2022 yang mungkin aplikasi-aplikasi tambah besar. Yang kedua adalah dari slot SIM card yang masih single SIM. Saya itu pengguna dual SIM, yang satu buat kerjaan, satu buat keluarga. Jadi ya udah, mau gimana lagi. Kalau untuk masalah 5G sebenarnya tidak terlalu saya pusingkan ya, mengingat untuk range harga 2 juta ke bawah pun kayaknya belum ada sih yang 5G kan. Untuk di Indonesia juga hanya beberapa titik aja yang udah support. Yang ketiga adalah dari masalah baterai. Google Pixel 3 ini mempunyai baterai dengan kapasitas 3000 mAh. Tapi itu kalau barunya, kalau sekarang saya beli second, mungkin kesehatan baterainya kan udah menurun juga. Saya dapatkan di screen on time 4 sampai pol-polnya banget itu bisa 5 jam. Itu kalau hoki. Kalau kita bandingkan dengan kompetitor di harga yang sama, mungkin bisa lebih ya, bisa 6 sampai 7 jam. Buat saya untuk HP utama kayaknya agak kurang ya, 4 jam. Tapi walaupun begitu, dia itu sebenarnya ada teknologi reverse fast charging-nya. Jadi dia bisa ngecas HP lain pakai sambungan kabel. Walaupun agak aneh sih, ini kapasitasnya kecil tapi sok-sok bisa reverse fast charging. Tapi ya udah deh. Yang terakhir adalah karena dia HP second atau HP bekas, di mana yang saya beli ini second ini kan dia dari luar negeri ya, dia tidak resmi. Jadi tidak terdaftar resmi emailnya. Otomatis kita nggak tahu nih kapan, apakah bulan depan atau bulan depannya lagi yang terblokir atau tidak, tuh saya tidak tahu. Walaupun alhamdulillahnya 3 bulan ke belakang ini masih aman-aman aja sih untuk masalah email. Masalah gaming saya nggak bahas karena memang layarnya kecil, baterai kecil, otomatis dia tidak akan nyaman jika digunakan bermain game. Kalau ditanya bisa atau enggak, bisa. PUBG dan juga Genshin Impact di settingan rendah dia masih ngangkat, tapi saya rasa bakalan lebih nyaman kalau misalnya kita gunakan untuk bermain game casual atau yang ringan-ringan aja. Kesimpulan dari saya adalah HP ini tidak cocok digunakan sebagai HP utama atau daily driver utama, lebih cocok sebagai HP kedua aja karena ukurannya compact, ringan, dan dia masih smooth, dapat update Android 12 kan, bahkan sampai sekarang kameranya juga oke. Mungkin gitu aja untuk pembahasan saya dan pengalaman saya menggunakan Google Pixel 3a ini. Kalau memang teman-teman di sini punya pendapat lain atau mungkin ada saran, silakan tinggalkan aja di kolom komentar di bawah. Saya Arata, sekian dan terima kasih.